Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non-Madani dan juga ketakmiran Masjid Non-Madani serta takmir-takmir masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir dalam kesempatan yang mubarak ini, keluarga besar Jamaah Zawiyah Al-Azhar yang terus istiqomah mensyiarkan majelis ini dalam perjalanan 4 tahun. Ibu-ibu 4 tahun jalan bosen tak boten? Bapak-bapak bosen boten? Perjalanan 4 tahun kita mensyiarkan Zawiyah ini adalah bagian dari tabungan kita, bagian dari celengan kita. Minimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan bisa laporan, saya punya majelis taklim yang di situ kami hadir secara rutin. Tapi kalau memang masa-masa hujan begini, niki sudah, bagi saya sudah alhamdulillah. Wayah hujan begini, godaannya itu kan godaan narik selimut. Betul-betul Bu? Narik selimut nopo narik kabel? Nggih. Nggih. Karaoke wal zinah gitu. Oleh karena itu bersyukur, tadi Mas Danang sudah cerita, ternyata kalau ini ngajinya tetap kemarin bisa jadi minimalis. Saya izin Bapak Ibu, karena saya dari sore sudah berangkat ke Kudus karena kebetulan puncak peringatan Hari Santri pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nika Pak Gub ngersakaken di Kudus sehingga kami bersama-sama hadir ijabatut dakwah, dan baru semalam saya itu pulang dari sana itu sekitar jam 2 dini hari ya. Jam 2 dini hari, jam 2 masih mampir-mampir sampai sini nih kata saya pas sebelum sesudah subuh ya. Alhamdulillah, ini bagian dari anugerah Allah. Dan ada yang tanya, kami yang ngaji di Zawiyah ini apakah tergolong santri atau mboten? Ini jenengan harus yakin, harus mantep bahwa yang hadir di majelis taklim Zawiyah Al-Azhar itu bagian dari santri. Jadi mestinya Pak Pur tadi pagi upacara enggak Pak Pur? Itu kira-kira kalau tahun depan kok Zawiyah bikin upacara itu, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak pada datang apa enggak? Kan bisa nanti pasukan pengibaran bendera, Bu Adios, Bu Nunu, pasukan pengibar bendera, Aku nanti kita cari grup yang ginuk-ginuk, ya kan? Jadi pasukan pengibar bendera. Bapak Ibu tidak perlu ragu bahwa definisi santri itu siapa yang ngaji, maka guru-guru saya pun itu bagian dari guru-guru panjenengan. Minimal yang kami tempel di sini, ini guru-guru kami. Mulai dari Syekh Ahmad Thoyib, Syekh Zuwaini, Syekh Solah Zaidan, dan semuanya. Saya berguru secara langsung kepada beliau-beliau yang ada di situ. Maka kalau
Bapak Ibu ngaji di Zawiyah, itu berarti jenengan pun juga nyambungnya secara sanad, secara guru sampai kepada beliau-beliau ini. Yang beliau-beliau ini saya sambungkan di sini, insya Allah sanadnya, sel keilmuannya itu juga nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi saya menyampaikan kepada Danang, Najib, malam ini tidak ngaji kitab dulu sebagai rasa syukur bahwa tanggal 22 Oktober ini 10 tahun yang lalu sudah diperingati atau SK-nya keluar sebagai apa? Sebagai Hari Santri. Jadi Bapak Ibu tidak ragu lagi bahwa kalau ada Hari Santri, jenengan pun juga boleh ngaku sebagai santri. Persoalan santri kawak nopo kaplak-kaplak niku lain cerita. Nggih, engkang kawak ngacung. Oh betul wonten sing kawak niki. Nggih, ngacung nggih. Jadi ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa santri itu menjadi bagian dari perjalanan penting sejarah bangsa ini. Makanya ketika Trans 7 menayangkan begitu itu, saya cuma menyimpulkan inilah bikin video tapi tidak pernah tahu rasanya santri ya Mas Izzat. Hasilnya cuma nyuting, hanya narator, dia tidak tahu. Itu jauh dari kebenaran Bapak Ibu. Saya jamin itu jauh dari kebenaran. Kalau misalnya nyari duit atau bikin tayangan itu yang tidak menimbulkan polemik. Kan daripada meleset-melesetkan video tidak penting begitu kan, mending menayangkan koruptor kan malah cetok. Gitu kan. Saya cerita sedikit Bapak Ibu supaya jenengan bisa merasakan bahwa santri itu emosi, nonton Trans 7 itu emosi. Kenapa? Karena tidak begitu, kehidupan pondok itu tidak begitu. Bapak Ibu, ibaratnya begitu loh. Santri kok nyangoni kiai yuk 500.000 1 juta, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Zaman saya mondok dulu, makan itu 1 bulan 75.000, 3 kali. Nasinya los, kangkungnya los, lauknya los, ya memang tahu tempe. Dari mana? Kiai itu kalau dapat duit Bapak Ibu, niki kalau cerita ini dunia santri. Kiai itu tuh kalau dapat duit, jangan kemudian jenengan menyimpulkan kiai memperkaya diri. Enggak. Kiai saya itu kalau habis dapat duit, mana larinya? Lurah pondok, nang buat beli semen, nang itu nanti buat membayar pasir yang kemarin belum kebayar. Belum lagi nanti kalau ada anak pondok ndak bisa bayar, matur sama kiai, yai ngapunten niki mboten saged niki niki. Serapopo ora usah bayar. Nggih. Jadi kalau apalagi yang ditayangkan tuh Kiai Anwar. Jangan ngertos Kiai Anwar. Itu yang saya bilang Trans 7 pelecehan sekali. Kiai Anwar itu sampai sudah tidak bisa membaca kitab tuh pakai kaca pembesar tuh. Ini dulu. Oke. Maka kalau kelasnya Kiai Anwar yang lebih dari separuh umurnya ngajari santri bisa ngaji, orang ngasih 1 miliar ke Kiai Anwar itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan ilmu. Kalau kok Trans 7 kok hanya sekedar amplop cilik-cilik lalu ditayangkan. Loh bayari 1 miliar loh kepada Kiai Anwar, itu tidak cocok dengan ilmu yang diberikan oleh beliau. Udah gitu pesantren Lirboyo lagi yang sudah menelurkan
banyak pejuang-pejuang di negeri ini. Jadi dunia perkiaian itu, Bu, kalau dikatakan etok-etok ini bahasanya Trans 7 feodal itu loh. Di mana-mana sekarang ada anak buah sama pimpinan, tunduk napa mboten? Tunduk. Dunia pesantren itu mencari barokah bimujalasatil. Makanya waktu tayangan Trans 7 kami beberapa pas ketemuan begitu ya, mestinya sekelas Trans 7 ya ndak gegabah begitu, gitu. Menganggap santri itu begini dan sebagainya. Kalau cerita ini kedik, Bu, meskipun saya sudah pernah cerita karena cocok. Kenapa orang yang nyantri ketemu dengan kiai itu berbeda dengan model santri sekarang yang ketemu lewat Zoom? Sekarang kan ngaji kan via Zoom, Google Meet, gitu kan? Saya ceritain sedikit. Ilmu itu ada yang didapatkan melalui jalur dirosah, belajar begini nih, nulis. Kan kelasnya orang berilmu itu kan, mencari ilmu itu kan ada yang nulis, ada yang mendengarkan. Jadi yang kelas mendengarkan itu berarti nek ngaji gak nggawa pulpen, gak nggawa kertas. Rata-rata kados iki. Jangan betul buku tak betul, Bu? Buku boten. Pulpen betul, Bu? Boten. Pensil betul, Bu? Boten. Pensil alis, Bu? Oh kan, kandani ya. Pulpen gak nggawa, pensil gak nggawa, pensil alis gede-gede. Jadi ada orang yang memang belajar itu dengan kelas istimak atau mendengar. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat niku, Imam Abu Hurairah itu tidak bisa baca. Ilmunya niku mendengar. Gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu Ali Al-Khawwas, itu tidak bisa baca. Tapi setiap ilmu yang beliau dapatkan langsung nyantol, melebu, memori, diamalkan. Imam Tirmidzi yang nulis Syama'il Muhammadiyah, Pak Kis, kitab yang saya baca itu yang di Jamik niku Pak Kis, itu ditulis oleh ulama yang tunanetra. Kelasnya kelas mendengar. Ini bagian dari santri ini memang wonten sing rak modal kertas, mboten modal buku, mboten modal pulpen, ndak bawa pensil, tapi masih mau mendengarkan. Alhamdulillah, adalah barokah. Makanya kan 3 pekan yang lalu saya cerita, jenengan datang ke sini loh, maju mundur, udan napa mboten nggih? Krimis. Kok males ya mau ngaji, tapi ngopo yo di rumah. Sampai jenengan ke sini terpaksa itu loh, bikin malaikat itu iri. Sebab nopo? Baru datang di majelis ini nyeleh no bokong, terus untuk lendetan, ya kan? Niku dosa-dosane jenengan niku pun di ngapura dening Gusti Allah, diampuni dening Gusti. Makanya jenengan nyeleh bokong ten mriki niku larang. Wong dosane langsung di ngapura. Tapi aja terus awan-awan dosa. Ah ngresik ya engko bengi nyeleh bokong niku mboten. Nggih. Makanya kan sebagian ulama niku sampai ada yang mengkritik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya maksiat. Punya. Apa maksiatnya? Iri kepada orang yang datang ke majelis ilmu, meskipun terpaksa, meskipun tidak sengaja. Tapi ketika ada majelis ilmu jenengan hadir ke sini, wis lendetan, gitu. Wis lendetan itu
napa sikile slonjor niku langsung angop ombu ngoten, ya kan? Akhirnya napa? Wis angop ombu kan langsung ngeten. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kan gitu loh. Gitu loh. Mboten napa-napa. Awak capek, awak kesel, awak macem-macem niku insyaallah jenengan pun daftarkan diri datang di hadapan malaikat niku catatan amale panjenengan, insyaallah ini bagian dari amal soleh. Ya. Itu ada yang kelas-kelas orang yang mendengar. Tapi ada kelas yang bil kitabah, bil kolam. Dengan pulpen, dengan kertas, makanya tidak usah kaget. Wonten tafsir di Emirat Arab itu jumlah jilidnya niku 800 jilid. Niku napa? Diketik niku 800 jilid tapi tidak bisa diperjualbelikan karena itu disimpan oleh pemerintah. Ada itu begitu. Nah, tetapi ada ilmu yang nulis tidak, mendengarkan juga kadang gak patek mudeng, montak mantuk ditakoni ternyata gak paham. Loh lah kok montak mantuk Bu? Lah aku dingerti Pak Aziz kok ditakoni, paham napa mboten? Paham. Napa? Duka. Kan biasa ngoten nggih ta? Lho ngoten niku nggih hangsal. Boleh. Lah dengan apa? Bil mauhabah. Orang itu mendapatkan ilmu itu, makanya ada kalanya mendapatkan ilmu itu karena berkahin jenengan, khidmah kepada ilmu. Saya cerita, Bu. Saya noto hati cerita ini bukan karena sombong, bukan karena apa, tapi supaya jenengan yakin bahwa santri itu yang dicari diantaranya adalah keberkahan. Saya kalau ketemu orang tidak pernah mondok ngomong sama saya, berkah apa no Pak? Aku rak adik ngandani sampeyan. Wong ngandani wong rak tau ngrasakno kan susah jelas dong kita. Ngene lho Kang, sampean percaya monggo, rak percaya rak apa-apa. Sing jelas aku iki urip dengan barokah. Jadi satu hari kula niku kan kitab-kitab saya itu kan terjemahannya ndak jenggote niku kan ora patek komplit maknanane niku. Sebab dulu saya khidmah sama kiai. Bikinkan es teh. Kalau kiai datang itu, saya buru-buru tanya sama Bu Nyai, nanti Yai mau pakai baju yang mana? Ulo niku melu noto baju nih. Sandalin, nopo niku teplak niku kayu, teklek niku. Saya kadang nyari gombal niku tak resiki supaya Yai itu nyaman ketika jalan. Kemudian beliau jalan. Tongkatku ndi le kula matus tongkate beliau, tongkat sing biasane kanggo nggugai tangi itu kan biasa. Akhirnya nopo? Begitu kiai mulai ngaji, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu, kula terus terang Bu niku kula riyen nggih modele kados jenengan ngoten niku. Karena kula wis khidmah, awak kesel, wis karek ngantuke, terus terang kula niku terwingking. Kadang kiai niku kula Aziz kae turu ta melek. Ngono biasa Bu, makane kula nirokno jenengan, kula mbiyen ditirokno. Nggih. Niku yai Aziz kae melek ta turu. Nggih, melek yai. Tapi suatu hari yai tindakan ke Solo, Pondok Al Muayyar. Kula ditimbali. Aku sesuk nyang Solo. Ngajiku sing Ahad, kowe sing mulang. Dengan bayang no. Kula nek ngaji turu, lungguhe nok mburi. Gitu. Diterangno kiai napa niku ora patek mudeng wong turu. Kan kula kan rada beda kali kelasnya Pak Pur. Pak Pur niku merem tapi nikine melek ngoten lho. Nggih. Tapi nek kula niku wis turu ngoten kan. Tapi suatu hari kiai itu bilang,
Ahad awakmu sing mulang. Ndak ada cerita santri kok kemudian bilang ngapunten kiai, kula mboten siap kiai. Ndak ada, santri ndak ada begitu. Nggih, ndak ada. Ngestoaken dawuh yai nyuwun pangestu mugi-mugi paringi futuh. Yes. Wah, kenapa? Kopi ae kula niku dilepas kan. Yes. Tuablet niki anu. Napa jenenge ubun-ubune kula. Plokros, apik wis. Nah, ngono tok niku. Mau jajal Pak Pur. Diwakili Pak Pur, diwakili Pari. Saya itu ingat. Itu kopiah saya niku, nggih, kopiah yang ujungnya sudah coklat itu, nggih kan, dibuka kayak kuaplok saya gitu kan. Ploaken. Ngoten niku nek takoni. Kan bunyai kan terpingking. Akhirnya Jis, ngono iku kowe paham karepe Abah. Kamu paham maksudnya Abah ya? Iku sing dikaplok iku ora sirahmu, sing dikuaplok iku setane. Sing ngaling-ngalingi kepinteran iku setan, kuaplok gitu kan. Jadi Abah iku ngaplok setan, ora ngaplok sirah. Ngono iku tapi ya tetep ngeluh ya ngeluh, Pak. Pun saya menghitung hari. Saya sampai kamar saya cerita sama teman-teman. Wah, piye aku dikon ngaji karo yai Jumat. Lo kitab ora cetok kon ngaji ngono kan. Lo tapi kene anu ndak berarti kaplok. Apa jawaban teman-teman saya? Wah, lah ora kondo-kondo dikaplok ngono kok, Pak. Ora kok terus dikaplok melayu niku mboten. Makanya ketika jenengan lihat di video, jenengan bisa cari beda-beda. Kiai Syukron Makmun itu bukan begini, tapi pipi. Plak itu di YouTube. Abahnya Gus Faiz Syukron Makmun yang kemarin kita undang waktu Zabiyah. Itu orang kalau salaman kan pipinya diginiin, ya kan? Ceplek kan. Oke, jadi pipi sing gembul-gembul itu langsung kempes nih. Nah, jadi nggak ada sing gembul-gembul loh, malah doceklan pipi nih kan? Sing gembul-gembul nanti sakit dikempes nih kok. Akhirnya nopo? Akhirnya malam Ahad saya ngirim Fatihah, datang guru-guru saya, datang kiai saya. Bar subuh, yos, wah, nyekel mik, watusan wong, niku kelas saya kelas 1 SMA, 1 SMA, 1 Sanawi itu ya, mulang ngaji, wah, jalan. Padahal kitab itu rak cetakan kan. Tapi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, niku kula eling niku anu mbrebes mili. Niku koyok ngucur niku bahan niku gak entek. Bahan niku mboten telas-telas. Sebab napa? Saya percaya bukan karena saya pintar. IQ paling saya juga pas-pasan. Tapi apa? Saya percaya ini barokah ilmu. Barokah apa? Barokah ilmu. Jadi kalau jenengan mencari ilmu niku diniati, pun diniati gadah ngilmu, diniati menghilangkan kebodohan, diniati supaya kita ini paham Islam, insya Allah ini dalam ditoto kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duduk di sini niki ada tulisan muliakan gurumu niscaya ilmu akan mengangkat derajat. Orang yang tidak merasakan ini mung sekedar tulisan, tapi saya merasakan dulu. Ibaratnya nopo? Ibaratnya apa kata Bunyai kalau bilang yes nggih dalem tuku kangkung, wah mluwayu karo nggawa napa? Nggawa sepeda ontel niku kangkung. Kesediaan kurang, balik mulai pasar niku. Dulu bagi saya membahagiakan kiai, membahagiakan ini. Maka saya termasuk orang yang
sangat-sangat tersinggung ketika Trans 7 yang tidak paham dunia pesantren, lalu kemudian dia bilang feodal. Enggak, kami melakukan itu dengan hati yang riang, dengan hati yang gembira. Cuman kalau tidak setuju boleh, ya kan? Tapi tidak usah terus kurang kerjaan bikin video begitu, boleh-boleh saja. Tapi tidak usah dibikin-bikin begitu. Sebab apa? Yang tahu dunia santri. Ya. Maka kalau santri-santri dulu itu kemudian dalam resolusi jihad tanggal 22 Oktober, sebelumnya itu Mbah Hasyim Asy'ari itu kan ketika dengan para santri-santri, ulama-ulama dulu itu, wah lawannya itu meriam, lawannya senjata, lawannya AK, lawannya bom ini dan sebagainya. Jadi dengan perso yang dibawa santri apa? Kacang hijau dikebyur. Dengan izin Allah, para company ini kemudian melihat kacang hijau itu seperti tentara-tentara yang tidak tahu datangnya dari mana. Apa karena santri hebat? Bukan. Karena perjuangan mereka menegakkan ilmunya Allah menyebabkan Gusti Allah itu nolong. Seperti perang Badar nih kok, gitu. Panah tinggal satu, ya, diarahkan ke atas, begitu turun itu seperti hujan panah. Mbah Hasyim diminta untuk menggerakkan santri melawan company. Apa kata Mbah Hasyim? Nanti dulu. Kenapa? Kiai yang spesialis jatuhin pesawat belum datang. Namanya Mbah Abbas. Betul ya Pak? Mbah Abbas Buntet ya Pak, Cirebon. Oke. Sedelok meneh iki Mbah Abbas nembe perjalanan. Iku kiai yang spesialis menjatuhkan pesawat. Ini ku nek dipleti kali tasbih ngene ku do plok ngoten. Maka di dunia modern seperti ini Bapak Ibu, hidup niku jangan semata-mata hanya mengandalkan otak-atik ukuran kita, akal kita, enggak. Tetapi kadang bagaimana ikhtiar kita supaya kita dikasih maziyah, dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah itu menjadi penting. Makanya kalau 22 Oktober ini kemudian diperingati sebagai hari santri, sekali lagi Bapak Ibu, jenengan itu saya anggap sah menjadi santrine Majelis Zawiyah Al-Azhar. Jadi nek coro jenengan ditakoni, "Le, sampean pernah mondok enggak?" "Pernah, cakene pondok kono." "Lho kono iku ngendi?" "Sekono pokoke." Nanggone Zawiyah Al-Azhar. Gurumu sapa? Akeh. Nek pengen eruh nanggone baliho. Lah jenenge sapa? Embu. Gitu. Enak mawon to. Karena memang dari dulu santri itu diajari punya kepercayaan diri, kualitasnya diidik. Nah, saya balik lagi. Akhirnya hari Ahad selesai, Yai pulang hari Selasa. Saya lapor sama Yai, amanah sampun kula tugekaken Yai, niki ngeten. Pun saya, makanya kalau di dunia pesantren, itu digaduk-gaduk no kali sekolah-sekolah modern kayak sekarang, ya beda memang, beda. Dunia pesantren itu yang ditoto, makanya gara-gara kula nate ten pesantren tahu rasanya masak pakai kayu bakar. Ojo dibayang no Pak Pur, zaman saya mondok kok terus bareng ngaji GoFood, nggak ada. Ngajinya selesainya jam 11. Jam 11 malam itu baru selesai. Sampai 11:15 kami sholat isya, sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya baru ke dapur. Apa makan? Tidak. Terong. Wah, menu andalan ya terong. Esok terong, awan terong.
bengi terong wis wajah kaya terong lah pokoknya. Butuhnya cepat nopo? Ndak ada Bu Eni, kok terus kita itu kok pakai pakai nopo? Pakai bumbu yang daki-daki apa meneh? Ndak, takaran mboten. Kerja bakti terong sekian banyak potong tok 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 gitu. Kan sudah ada air umum ini, ya kan, pakai terongnya masukin bawang brambang cabai tomat, masukin, kasih garam, terus endok telur masukin, terus gimana, diublek jadi satu, gitu, diublek jadi satu begini. Setelah itu nanti nasi sudah matang, pakai godong gedang daun pisang, gitu, daun pisang. Nanti nasi yang sudah ditanak pakai kendil, pakai kayu bakar itu nanti kemudian dibueber, beber. Maka disitulah berlaku siapa yang tangannya ngapal betah panas kenyang. Santri yuk, ini santri mau makan kok gini, ya tahu-tahu telas Bu. Nggak ada. Oh saya masih ingat itu, tangan saya masih klimis kan, masih klimis gini. Aduh kan panas banget Bu. Saya nekat, kalau nggak nekat nggak makan, mau makan kok panas sekali. Singkene kok blang gitu. Ya apa iki ilat kandel gitu kan. Enggak. Nggih. Dan itu kami makan setengah 12. Kami makan setengah 12. Nggih. Itu kalau pas ini ndak ada, pokoknya telur terong masukin bleng. Kadang ndak jarang untuk kangkung, ya kan? Wah, kangkungnya habis. Sesek napa tangkinya kangkung yang biasa dibuang nih kok. Sesek dicari. Sudah dibuang apa belum moyote gitu kan? Belum dibuang sama akhirnya apa? Kumbah lebokno Bu. Bleng sing itu. Pertanyaannya, ada nggak cerita santri mencret? Nggak ada. Santri diare nggak ada. Santri diare nggak ada. Oke? Kenapa? Gatel mboten juga Bu. Gatel niku mangke ceritanya lain lagi. Nah, mangke urusan pergatelan nanti saya Ini masalah makanan begitu. Jam 12 kami tidur. Jam 12 kami tidur. Setelah itu jam 2 Kiai bangunin bawa pentungan itu. Tak tangi. Bangun. Enggak dibuat mukul enggak. Kalau kami enggak bangun, nah itu biasanya ditutul kakinya. Tangi. Sing ngubah sikile tok. Ya kan? Habis itu ayo tangi. Udah tangi, duduk. Kiai lewat, tidur lagi. Seromantika begitu. Paling nanti apa? Waktu ngaji, kan nanti jam 2 bangun, sholat tahajud, membaca istighosah sampai dengan subuh. Habis subuh nanti ngaji. Nanti kiai paling deh. Lah iya, wong ditangeni lungguh tok, kiai ne lunga turu meneh. Ngono biasa ya. Oke. Itu dunia pesantren begitu. Jadi para kiai itu mendedikasikan buat ilmu dan para santri itu, ya Allah, jadi kan jauh sekali dari kata kiai itu layak. Bayangkan ya, bayangkan. Saya kalau sowan ke kiai-kiai itu rata-rata Pak, waktu saya sama siapa itu diajak Gusilah AJM itu, kita ke ini ya. Wah, bayangkan singgah 5 kiai prasmanan semua. Singgah lah, salah satunya kan kami kita kan kalau di dunia santri itu kan royoan, ngasih amplop kan royoan. Jadi kalau di TV itu kemudian bilang bahwa kiai begini, kiai kaya, salah. Sanu iki segala udah jadikan satu aja, bompel ngeten kan, bompel ngeten. Salah satunya beliau panggil, "Jung, Nesung." Terus gitu ke beras. Konco-konco. Yang
sini mangkang nih kok dapat duit buat apa? Ternite nih kalau ambrol, ternite. Setiap dapat duit ndak sampai ke Bunyai, lurah pondok dipanggil, nang, masjidnya diapii, pondoknya diapii, lo yai niku ternitnya belum diperbaiki, engkau gampang. Dia bisa beli fasilitas mewah, mobilnya L300, wis ngono sing bagian dhuwur ban niku wis krowak. Nah iya niku lho Pak, wis krowak niku, kropos. Saya ke tempatnya Yai Syarafuddin. Ya Allah, ke tempatnya Yai Syarafuddin. Waktu itu barengan sama Kapolres itu bawa truk beras sekian karung diturunkan. Yai Syarafuddin bilang apa? Kalau belum makan ndak boleh jagong. Ayo makan semua. Prasmanan tuh 5 pondokan. Saya pernah Yai Syarafuddin sebelah kiri rumahnya Gus Mus itu. Belum ya? Nah, kapan-kapan perlu sowan sana ya. Itu Yai Syarafuddin. Ayo makan semua. Makan kopi. Nah, kalau beliau sudah lihat kami makan, sudah dapat kopi, nah beliau baru duduk. Ayo ngobrol topik apa sing enak. Ayo dikancani. Itu perjuangan kiai minterkan santri itu dengan cara-cara begitu. Bahwa santri itu diajari kemudian mandiri. Nggih. Wis kula niki nggih Bu, nek ibarate dengan segala keterbatasan saya, kula nek kon masak pakai magicom oke lah. Kendil siap lah. Goreng telur jos lah. Kon masak oke lah, apa meneh babakan perterongan. Nggih, pun khatam niku 35 juz. Nggih, urusan perterongan. Suruh apa aja, bukan persoalan enak ndak enak loh, Pak. Sing penting enggak beracun gitu aja. Nggih. Sudah selesai. Apalagi Bu jenengan kalau tahu serba-serbi santri, nggih, Pak. Santri itu kalau ngecek minyak, ada saya punya kawan namanya Irwan. Itu kalau masak ngecek minyak niki sudah panas siap dimasukin tempe apa belum, didoni ya juhno. Jadi selama ini saya baru tahu ternyata loh, maksud saya bilang yo ojo ngono to wan, yo ngetes tapi ojo didoni ngono. Jis nek didoni ini kan panas langsung kena minyak panas, iku serak ono penyakit. Lho ngono. Iya tapi ojo didoni rek. Jadi kan di dunia jual langsung kan begitu kan? Ngecek nasi niku sudah tanah apa belum. Kalau ala santri ndak ada santri terus kletis mboten wonten. Wantem nonok tembok plek. Nek nempel berarti mateng. Enggak gitu loh. Kalau nempel mateng. Ndak ada kok terus dincipi begini ndak ada. Duampleng nonton tembok, kok nempel di tembok, itu berarti matang. Bapak Ibu ini hanya serba-serbi. Saya mau bilang napa? Saya mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa satu, terlepas jenengan badhe mengkritisi kayak apapun, percayalah bahwa kapan panjenengan istiqomah datang di majelis taklim, barokah. Yakin barokah. Barokah itu cirinya apa? Barokah itu cirinya ndak tahu. Dalan itu ada aja dimudahin sama Allah. Gitu. Kepepet begini. Kadang kula ndonga kok durung hasil-hasil. Kadang niku kan boleh pamer di hadapan Allah kan boleh, kata Yai Asy'ari. Gusti saya ini punya hajat begini. Ya Allah, barokah kami istiqomah di majelis Zawiyah setiap Selasa malam. Ya Allah, jenengan mudahkan dong. Saya lagi ada perlu begini, ada perlu begini. Ya Allah, dalan itu kebuka begini. Okay? Maka yang pertama, santri itu yang diandalkan adalah istiqomah. Karena dengan istiqomah itu dalam majelis-majelis begini, insya Allah akan menjadi
keberkahan bagi panjenengan. Ibaratnya apa yang saya jalani hari ini Bapak Ibu, ini judulnya judul orang beruntung aja. Siapa yang pernah ngaji di Mbah Sya'roni Ahmadi? Mbah Sya'roni itu kalau ngaji tafsir di Menara Kudus itu ribuan orang. Mas Izzat belum pernah tahu. Wah, sayangnya beliau sudah kabundut ila rahmatillah. Saya dulu kalau ngaji ke Menara Kudus tahun 2000. Nah ini lagi-lagi masalah barokah. Tahun 2000 saya itu diumrohkan sama orang Kudus. Ajib lagi itu Ashrul Awakhir. Makanya kalau ngomong perjalanan hidup saya itu perjalanan judul bejo. Tahun 2000 saya diumrohkan dari Mesir sana, naik pesawat PP, tinggal di hotel. Kaget lagi apa? Ternyata yang bayari saya ini orang kaya di Kudus yang biasa ngumrohkan Allah yarkamu Kiai Sya'roni Ahmadi, yang kalau ngaji di Menara Kudus dulu buat. Jadi kan tahu Bu, apa yang saya lakukan Bu? Tidak pernah saya jalan. Nah ini yang saya bilang ya. Trans 7 percaya silahkan, tidak percaya tidak penting. Saya itu kalau jalan di belakangnya Mbah Sya'roni itu, saya itu di belakang. Sandal ini, sandal itu, sandalnya Mbah Sya'roni, sandalnya Bu Nyai. Saya pondong gini. Orang bilang, apa-apaan, santri kok harus begitu? Ben, kami diajari begitu dan ternyata saya merasakan. Setiap traweh, Mbah Sya'roni bilang, Cung, ngombe Cung. Saya ambilkan air zam-zam. Enggak, ya. Terus setiap apa butuhnya? Yuk, jajan kono yuk. Jajan kono yuk. Beliau tahu lah, gini sama mahasiswa orang di duit kan. Masa membayarin kan? Kue di duit. Gada, tapi sidik. Ngono gitu, betul ya? Di duit. Gada ya ini. Tapi sidik ya. Nggak hitungan beliau itu. Mbah Sya'roni itu coba bayangkan saat itu hanya beli kami 5 rial 10 rial, beliau mengeluarkan 3 lembar 300. Ya ini ki wonten susu ora rezekimu ya, sing penting pinter ya nang ya nggih pangestunipun jajan. Jadi saya itu menemani Mbah Sya'roni ketika lagi tawaf. Tawaf itu jadi pas pampres. Padahal awakku luwih cilik daripada awe Mbah Sya'roni. Tapi kan santri wani namburi. Tuwendang wong Afrika sing penting wani sosokan gitu loh Pak. Jangan menganggap bahwa itu penindasan, tidak. Kita diajari oleh ulama-ulama nih. Saya ambil satu contoh nih. Nomor 2 dari kiri, sampingnya guru sekumpul. Ini namanya Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail. Ini guru sekaligus orang tua saya. Nanti saya minta kirim Fatihah buat guru-guru saya. Saya kalau lihat beliau itu greger. Apa coba? Beliau itu kalau awal bulan ngasih saya beasiswa. Terus nanti nanya, kamu sudah makan belum? Itu daging-daging itu kamu bawa. Kamu besok ke sini saya ditelepon, ini kitab kamu bawa. Makanya begitu saya dengar dari teman-teman di Mesir, Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail, waktu buta, beliau buta, kemudian jadi khotib Jumat, lalu ngimami sholat Jumat. Ashrul Awakhir kalau nggak salah itu sekitar tanggal 25 Ramadan, pas sujud rokaat terakhir rokaat terakhir meninggal. Hari Jumat habis khotib ngimami, waktu sujud terakhir di rokaat kedua. Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, Ashrul Awakhir di bulan Ramadan.
Ketika saya mendengar kabar itu tidak kaget, wajar orang seperti beliau. Jadi udah 9:30 ya. Oleh karena itu maka yang pertama Bapak Ibu yuk, mari kita menempatkan diri sebagai murid. Murid menempatkan murid ini maksudnya apa? Murid itu adalah orang yang mengikuti laku bagaimana Islam mengajarkan kita. Minimal gini, nanti kalau di hadapan Allah, sholat kita tidak keren-keren banget, sodakoh juga ada campur-campur riaknya, wiridan juga kadang ora pate ikhlas, pas duwe utang wiridane kenceng, wis rak ndi utang akhirnya rak wiridan Kang wis lunas kok. Lho ngene ku rak malah gapak malaikat ngoten niku kira. Gitu. Jadi kalaupun wiridan kita gak patek cetha, salat gak patek cetha, gitu. Sedekah juga gak patek cetha, minimal keberkahan itu datang dari istiqomah panjenengan melalui apa? Melalui istiqomah di majelis ilmu. Yang kedua, santri itu yang difikirkan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberikan kemanfaatan. Makanya Bapak Ibu, jadilah orang yang senantiasa ditunggu karena barokah dan kemanfaatan dari apa yang kita punya. Apa? Jiwa saya ini sampai kapanpun pengen menjadi seorang santri. Makanya kan diminta warga suruh begini, apa yang bisa saya lakukan. Loh, bapak-bapak terutama nih, saya cerita sedikit. Saya itu tidak pernah kursus public speaking. Gara-gara yai saya itu, tahu-tahu apa? Yai itu gerah. Cung, ono manakipan, dimami. Esto akan dawuh yai. Wah, akhirnya kan wah piye iki? Iku waktu itu masih kecil sekali saya itu. Kon ngimam piye? Harus belajar. Harus belajar. Terus dulu suruh jadi MC. Nah, ada cerita kami diajar MC. Harus belajar. Jadi kami diajari menjadi orang yang harus siap, ready to use, siap digunakan siapapun, kapanpun, untuk apa? Menjadi berkah bagi sesama. Dan yang terakhir, ayo Bapak Ibu, jadilah orang yang senantiasa haus dengan ilmu. Saya hanya bisa memberikan kata kunci, mau tak ceritakan tapi sudah 9:30. Kuncinya apa? Kapan ada orang punya ilmu, pasti cara dia beragama itu lebih rileks. Sebab apa? Tahu ilmunya. Adalah. Jadi orang itu kalau tahu ilmunya, ini lebih rileks. Kenapa? Begitu lihat ada yang beda, loh kok piye ya, kok ngono ya. Nggak kaget, karena dasarnya ada. Gitu. Saya waktu di Al-Azhar, saya belajar fikih Hanafi, saya belajar fikih Maliki, saya belajar fikih Syafi'i, saya belajar fikih Hambali. Jadi di Al-Azhar itu biasanya kelas saya kelas Syafi'i, di depan kelas saya itu kelas Maliki. Jadi kalau kami lihat, oh dosennya belum datang, kami masuk. Kemudian kami jadi, oh jadi begitu ya. Makanya saya minta khususnya kepada santri Zawiyah, tambah ilmu. Orang kalau tambah ilmu, dia punya ilmu, tidak kagetan, melihat orang lain itu dengan ainur rahmah, mata kasih sayang. Melihat yang berbeda, tidak usah buru-buru dihukumi. Kalau ada sesuatu yang berbeda, cukuplah kita bertanya kepada diri kita. Jangan-jangan ilmu kita yang belum sampai. Gitu? Loh itu kok begitu Pak? Kok saya beda? Beda guru, beda sumber, tetapi itu sesungguhnya punya cara yang sama untuk apa? Untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di hari santri ini. Ayo Bapak Ibu,
para santri-santri Zawiyah Al-Azhar, mugi-mugi senantiasa diberikan kekuatan, istiqomah, lahir, batin, ya. Dan saya minta kepada Bapak Ibu sebagai bagian dari santri Zawiyah, ya, ayo kita lihat bahwa dunia santri itu adalah dunia pengabdian, dedikasi kepada ilmu, perjuangan li'ila'i kalimatillah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besar Zawiyah Al-Azhar semoga senantiasa diberikan kemudahan, diberikan futuh, diberikan kelancaran dalam terus mencari ilmu, menghiasi perjalanan hidup ini dengan ilmu. Amin, Allahumma amin. Laporan berapa kelompok ini? Hobiku pinten Pak? 3, ya. Alhamdulillah pekan ini kita sudah khatam 3 kali khataman Quran. Semoga dengan barokah Quran, doa-doa terbaik dari Bapak Ibu semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Monggo toyone dibuka malih yang betul toyo, nggih. Ampun, oke, monggo sareng-sareng kita mengamini doa khutmil Quran ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل اصحاب سيدنا رسول اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقران واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لا يبعدنا إلى الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من الشر. اللهم اجعل خير عملنا آخرا وخير أعمالنا خواتما وخير فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومدا غير مكسب ولا فادم. اللهم إنا نسألك خير المسأل وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وسجل موازينا ويحق من وارفع درجات وقبل سلاد واغفر خطايانا نسألك من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز الجميل والجنة. اللهم اغسل عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين مشركك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وانزلنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحيدنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا لك انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وسلط علينا لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا نجحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم